Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fintech atau financial technology di Indonesia. Ini merupakan mata kuliah dari fintech yang mata kuliah fintech dan digital perbankan, yaitu dengan dosen Dr. Sophie Suryasnia SE MAK. Mari kita langsung saja, yaitu untuk financial teknologi di Indonesia. Apa itu fintech? Apa sih teman-teman fintech itu? Nah, fintech sendiri yaitu sebuah inovasi atau sebuah pembaharuan yang berhasil mentransparasikan suatu sistem atau pasar marketing dengan menggunakan kepraktisan, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, terus kenyamanan dan biaya-biaya yang ekonomis yang dikenal sebagai inovasi disruptif atau disruptive innovation. Nah, jadi apa yang tadinya dilakukan secara manual, dengan adanya fintech kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukannya. Lalu di sini juga mengapa kita harus memilih fintech? Nah, di sini ada beberapa masalahnya. Yang pertama, masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional. Artinya bahwa tidak semua masyarakat bisa menggunakan pelayanan-pelayanan di industri keuangan tradisional karena adanya keterbatasan akomodasi atau tempat yang terlalu jauh, waktu dan lain sebagainya, serta jauhnya jarak dari kota ke desa itu bisa menjadi hambatan. Nah, lalu di sini masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa dari industri keuangan tradisional. Lalu muncullah fintech sebagai solusinya, karena yang tadinya di pelosok tidak bisa transport, tidak bisa bayar ini bayar itu, tapi dengan hadirnya fintech mereka bisa melakukannya cukup hanya di rumah saja dengan memanfaatkan teknologi yang sudah maju saat ini. Lalu juga perbankan terkait dengan aturan-aturan yang ketat. Nah, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa memenuhi aturan-aturan dari perbankan mungkin. Lalu dari situ masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan, yaitu dengan adanya fintech itu sudah menjadi alternatif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada juga di sini dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Lalu di sini biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat yang luas. Nah, artinya dengan adanya fintech bisa membantu masyarakat di pelosok atau di luar kota yang jauh dari kota, seperti itu teman-teman. Dengan menggunakan fintech ini, jadi fintech ini sangat membantu mereka ya. Lalu di sini juga ada perkembangan fintech. Nah, di sini perkembangan fintech secara global menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, di mana di sini global marketplace Leon Issuance atau SBN, yaitu di mana pada tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan 123% CAGR. Nah, di mana pada tahun 2010 itu kenaikan yang signifikan ditunjukkan pada tahun 2014. Lalu untuk global marketplace Leon Issuance yaitu sama dari tahun 2010 sampai tahun 2014, di mana penggunaan fintech sendiri yang paling pesat dan berkembang baik di Australia, Cina, Ukraina dan US sendiri itu terjadi pada tahun 2020, di mana pengembangan yang sangat pesat sama seperti di tahun 2019. Lalu di sini ada perkembangan fintech di Indonesia. Nah,
Untuk profil vintage di Indonesia berdasarkan sektor, yang pertama, perilaku vintage di Indonesia masih didominasi bisnis payment atau pembayaran, di mana sebanyak 43%. Lalu pinjaman disusul dengan pinjaman yaitu sebanyak 17%, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain. Lalu di sini ada besarnya potensi yang dimiliki membuat vintage perilaku berdasarkan ruang untuk bertumbuh. Lalu ada perlu aturan atau perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang memungkinkan akan ditimbulkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melakukan berbagai hal pasti ada resikonya, termasuk dalam penggunaan vintage, di mana profil vintage di Indonesia berdasarkan jumlah perusahaan sendiri itu dimulai dari tahun 2006, di mana terdapat 4 perusahaan. Lalu yang sangat signifikan itu terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2016, di mana menyentuh angka 165 perusahaan. Nah, di sini juga ada vintage dan master plan sektor jasa keuangan di Indonesia. Vintage yang terus berkembang dan mendukung pencapaian 3 sasaran master plan sektor jasa keuangan di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Yang pertama itu kontributif, di mana vintage sendiri dapat mengoptimalkan peran SJK sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang kedua ada stabil, di mana menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dengan adanya vintage itu bisa membuat menjaga kestabilitasan sistem keuangan. Lalu yang kedua ada inklusif, di mana membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan di masyarakat, seperti itu. Lalu ada juga peranan vintage di Indonesia, di mana yang pertama itu dapat mendorong pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk, bisa juga membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, seperti itu. Terus juga ada mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum setara atau belum merata di 17.000 pulau di Indonesia. Lalu ada meningkatkan inklusi keuangan nasional, terus juga bisa mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Artinya dengan adanya vintage bisa mempermudah di sektor UMKM untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Jadi UMKM di Indonesia ini tidak hanya melakukan UMKM di dalam negeri saja, seperti itu. Lalu sinergi bisnis vintage. Apa sih sinergi bisnis vintage itu, teman-teman? Nah, untuk mengoptimalkan peran vintage di Indonesia, maka kita perlu dibangun sinergi bisnis vintage dengan industri instrumen atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Upaya ini dapat ditimbulkan dalam beberapa bentuk, di antara lain yang pertama ada kolaborasi jalur informasi antara vintage dan lembaga keuangan. Seperti apa contohnya? Kan di lembaga keuangan tuh yang ada dengan memanfaatkan data nasabah. Nah, yang banyak dan jalur distribusi atau distribution channel yang sudah digunakan. Nah, pemanfaatan fungsi vintage diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan lainnya dengan adanya data dari nasabah tersebut. Artian bukan berarti menggunakan data nasabah dengan secara sembarangan, tapi jelas dengan prosedur yang ada, seperti itu. Lalu yang kedua ada kolaborasi produk. Kolaborasi produk ini menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini perilaku vintage bersama bank dan lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan lainnya juga perlu melakukan proses design thinking atau pemikiran desain yang yaitu untuk membuat
building produk gitu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sinergi ini juga bisa dilakukan oleh bank, bisnis inti di UMKM dengan fintech yang menjadikan platform UMKM digital seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ya teman-teman, bahwa dalam setiap kita melakukan apapun pastinya akan selalu ada resiko yang akan kita hadapi. Begitu pula dengan fintech, ada resiko di industri fintech. Kita lihat apa aja. Nah, di sini ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen, perlindungan dana pengguna. Yang pertama itu ada potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diberikan oleh penyalahgunaan atau juga penipuan maupun force majeure dari kegiatan fintech tersebut gitu. Jadi di sini tuh perlindungannya harus ketat baik dari dana nasabah ataupun nanti mohon maaf maksudnya dari data nasabah itu pun sangat sensitif karena tidak bisa sembarang orang untuk menggunakan data nasabah tersebut, karena apabila digunakan oleh sembarang orang bisa jadi disalahgunakan nantinya. Lalu ada perlindungan data pengguna. Nah, ini yang sudah tadi disebutkan, ada isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang dijaga maupun yang tidak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bisa serangan hacker, malware, dan lain-lain. Jadi bisa aja nanti sistem, kita harus pastikan dulu bahwa sistem dari fintech ini sudah benar-benar aman dan benar-benar terpercaya untuk digunakan dan tidak mudah diserang oleh hacker gitu. Karena ini merupakan data nasabah, itu sangat penting. Apabila data nasabah saja bisa dihacker, pastinya nanti banyak data-data nasabah yang disalahgunakan atau bisa digunakan untuk sebagai nanti jadikan penipuan atau dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Jadi itu sangat sensitif dan harus dilindungi, dan itu merupakan perlindungan untuk konsumen. Lalu di sini ada kepentingan nasional, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris APU, PPP, EPPT. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi pelayanan untuk kegiatan pencucian yang maupun pendanaan teroris. Nah, jadi dengan itu kita harus karena adanya ini bisa dengan mudah untuk melakukan pendanaan itu. Jadi dengan ini kita harus menerapkan peraturan dan ketentuan yang memang benar-benar harus dipikirkan dengan matang agar kepentingan nasional pun tetap terjaga. Lalu ada stabilitas sistem keuangan, di mana perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi manajemen risikonya itu harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan dengan sangat baik-baik seperti itu. Lalu ada tantangan di sini, di mana dalam segala sesuatu pastinya ada tantangan ya teman-teman, dan refleksi peraturan dalam mendukung perkembangan fintech. Lalu ada di sini kondisi antar latar lembaga kementerian terkait gitu, dimana kita juga butuh dukungan, fintech sendiri butuh dukungan dari masyarakat terkait seperti itu, dari kementerian, butuh dukungan dari kementerian. Dengan demikian OJK berinisiatif untuk menimbulkan fintech advisory committee, di mana itu merupakan salah satu gerakan yang diluncurkan oleh OJK bahwa kementerian mendukung adanya fintech. Lalu ada upaya dari OJK di sini. Lalu di sini juga ada beberapa ringkasan di sini. Kemudian ada di mana kehadiran layanan keuangan bisnis teknologi atau fintech di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu bisa juga sejalan dengan konsep master plan sektor jasa keuangan di Indonesia. Lalu regulator perlu menyusun kebijakan strategi yang memastikan resiko fintech dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas
kekurangannya dalam berbicara, dalam menyampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan terima kasih Ibu atas kesempatannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.